Pak Prabowo telah kembali mengguncang satu dunia. Iya, karena baru saja Pak Prabowo telah kembali membuktikan ucapannya, yaitu tidak takut atas ancaman dari manapun. Selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kita lanjut lagi berita soal tentang Prabowo, Presiden RI kita, Lur. Kali ini ada lagi yang menggemparkan, Lur ya. Prabowo dan Putin guncang dunia pertama dalam sejarah, lantang tantang Amerika. Luar biasa banget. Gimana kelanjutan ke beritanya? Yuk kita nonton sama-sama. Bagi kalian yang mau komentar, nanti kita bahas di kolom komentar keputusan kalian apa tentang video ini. Oke? Langsung aja kita ke videonya. Check it out. Luar biasa, Pak Prabowo telah kembali mengguncang satu dunia. Iya, karena baru saja Pak Prabowo telah kembali membuktikan ucapannya, yaitu tidak takut atas ancaman dari manapun. Selalu mengajak saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air untuk menjadi bangsa yang berani, bangsa yang tidak takut tantangan, bangsa yang tidak takut rintangan, bangsa yang tidak takut ancaman, bangsa yang tidak takut. Wah, luar biasa ya. Seperti yang telah kita tahu, setelah Indonesia resmi bergabung dengan BRICS, Indonesia's intention to join BRICS. Indonesia akhirnya resmi menjadi anggota BRICS. Amerika dengan secara lantang dan tegas langsung memberikan ancaman kepada semua negara yang bergabung dalam BRICS, termasuk Indonesia. And we will keep the US dollar as the world's reserve currency, and it is currently under major siege. Many countries are leaving the dollar. Sangat sombong banget ya Donald Trump ini ya. You leave the dollar, you're not doing business with the United States because we're going to put 100% tariff on your goods. Dan ya, bisa yang kayak tidak gitu, disangka-sangka, ternyata negara kita jangan samakan Indonesia dengan yang dulu ya. Atas ancaman dari negara adidaya tersebut, jangankan mundur, bahkan negara kita sama sekali tidak tergertak. Iya, karena buah dari ancaman Amerika tersebut, Presiden Rusia Putin langsung menunjukkan komitmennya sebagai negara sahabat Indonesia yang akan terus membantu, melindungi, dan maju bersama-sama dengan Indonesia. Iya, karena Rusia telah resmi akan mengirimkan 2 armada kapal perangnya yang sangat hebat ke Indonesia. Pemerintah Rusia akan segera mengirimkan 2 armada kapal perangnya ke Surabaya, Indonesia pada November mendatang. Hal ini disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Toshenov, di kediamannya di Jakarta pada Senin 28 Oktober 2024. Luar biasa emang Bapak Prabowo ini, Lur ya. Langkah dari Pak Prabowo keren banget keberaniannya dan juga dunia, karena cara bertemannya Prabowo ini memang luar biasa dengan negara-negara akan luar biasa melakukan juga hal ya. besar yang pertama dalam sejarah Indonesia, yaitu akan melakukan latihan perang dengan skala besar. Pergerakan ini dilakukan untuk mengikuti latihan Angkatan Laut kedua negara yang pertama kalinya dalam sejarah dan akan dinamai Oruda 2024. Penamaan latihan tersebut berasal dari gabungan 2 kata, yakni Oruda yang berarti elang dalam bahasa Rusia dan Garuda dalam bahasa Indonesia. Menurut Toshenov, latihan yang akan dilakukan di wilayah Laut Jawa ini merupakan langkah penting dalam kerjasama militer bilateral dengan Indonesia. Wow, luar biasa ya. Nampaknya Pak Keren Prabowo banget kalau tidak ketar-ketir main-main Amerika, untuk Lur ya. mempersiapkan negara kita menjadi negara yang kuat, disegani, ditakuti, dan tidak mudah untuk ditindas oleh negara lain. Terlebih lagi, sebelumnya juga Pak Prabowo sempat dicecar oleh Eropa. Namun, jawaban tegas telah keluar dari mulut Pak Prabowo yang seakan ucapannya mensiratkan bahwa Eropa jangan main-main dan ikut campur atas semua kebijakan negara kita Indonesia. Please, Luar biasa. our European friends, please do not think in terms of 5 or 10 years. Think in terms of 50 years. We in Asia, we have our share of conflict, of war. Maybe more. Tegas. Our Vietnamese friends, our Vietnamese brothers, ask our Cambodian brothers. Ask them how many times they've been invaded. Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Ask Indonesians how many times we have been invaded. We know war.
Wah, luar biasa ya. Tentunya peristiwa Tegas ini banget Pak akan Prabowo bikin ya. hubungan Indonesia dan Rusia makin erat. Oke, kita balik lagi bicara mengenai latihan perang gabungan besar antara Indonesia dan Rusia yang merupakan pertama kali serta akan jadi sejarah bagi Indonesia. Ya, perlu kami sampaikan, Indonesia dan Rusia akan menggelar latihan angkatan laut gabungan yang merupakan pertama bagi kedua negara pada bulan depan. Hal ini telah disampaikan oleh TNI Angkatan Laut di Jakarta pada 29 Oktober 2024. Adapun latihan ini ditujukan adalah sebagai upaya Presiden Prabowo untuk meningkatkan hubungan dengan Moskow. Iya, hal ini telah senada dengan pidato Pak Prabowo pada saat pelantikan. Saat itu, Pak Prabowo telah berjanji untuk lebih berani di panggung internasional, dan latihan perang ini sudah dirancang dari jauh hari sebelumnya karena pada bulan Juli Pak Prabowo telah mengunjungi Moskow untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Putin. Pihak TNI Angkatan Laut telah menyebutkan latihan ini akan berlangsung dari tanggal 4 hingga 8 November di Laut Jawa dekat Pangkalan Angkatan Laut di Surabaya. Oke Lur, kalau menurut gua inilah sosok pemimpin yang memang lagi ditunggu-tunggu oleh Indonesia Lur ya, yang integritasnya tinggi, tegas, berwibawa, dan juga tidak main-main untuk negara-negara manapun yang bermacam-macam dengan Indonesia Lur ya. Mau negara yang disebut paling kuat itulah Amerika, lawan terus, tidak pernah mundur, diancam seperti apapun tetap. Yang Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo, gue yakin bakalan dihormati oleh negara-negara lain Lur. Pasti diketakuti oleh negara-negara luar lagi. Soalnya Indonesia di sini bergabung dengan negara-negara yang berani juga seperti Cina dan Rusia Lur ya. Luar biasa banget kepemimpinan Prabowo ini membawa Indonesia semakin ditakuti di dunia internasional. Luar biasa banget. Kita lanjut Lur. Oke. Ini merupakan tonggak sejarah latihan bilateral antara TNI AL dan Angkatan Laut Rusia. Kata TNI Angkatan Laut, Rusia telah disebutkan akan mengirimkan 3 kapal perang kelas korvet, 1 kapal tanker menengah, 1 helikopter militer, dan 1 kapal tunda. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, yaitu Sergei Tolkenov, telah membenarkan adanya latihan tersebut, dan ia telah mengatakan latihan ini untuk meningkatkan kemampuan. Ini hanya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi kedua armada kami, kata Sergei. Wow, sangat luar biasa ya. Keren, untuk ya. progres hubungan antara Indonesia dan Rusia saat ini di bawah pemerintahan Prabowo, nampaknya hubungan antara Indonesia dan Rusia makin erat ya. Tentu di sini akan ada yang tidak suka ya. Pastinya Amerika dan Uni Eropa tentu akan cemburu. Apalagi baik Amerika dan Eropa memang saat ini sedang mengembargo dan memberikan sanksi pada Rusia. Namun Indonesia malahan tetap menjalin kerjasama yang baik dengan Rusia. Oh iyalah. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah ini tidak akan berbahaya bagi Indonesia pada kemudian hari, atau justru akan menjadi bekal yang istimewa bagi Indonesia di masa depan? Bantu dong berikan pendapat, alasan, dan komentarnya dari pandangan teman-teman. Ya, siapa tahu saja pendapat dari teman-teman tersampaikan ke pemerintah sehingga pemerintah bisa mengambil langkah yang terbaik. Namun kami rasa pastinya menjaga hubungan baik antara Indonesia dengan Rusia ini adalah hal yang sangat penting, mengingat Benar-benar. saat ini kondisi dunia sedang kacau dan tidak menentu. Perang dunia ketiga dapat meletus kapan saja. Dan menyambung pada pernyataan Pak Prabowo yang menyatakan bahwa kita harus selalu siap karena negara kita telah berkali-kali mengalami sejarah kelam sebagai bangsa yang diinvasi. Dengan itu, Pak Prabowo juga telah menyatakan dan melempar pertanyaan kepada publik untuk menjadikan wacana wajib militer bagi seluruh bangsa Luar Indonesia. biasa. Bener ya. Soalnya tujuan dari Rusia, Cina, dan juga Indonesia mendukung kemerdekaan dari Palestina yang perang dengan Israel, yang dimana itu adalah sekutu dari bangsa Amerika Lur ya, yang ingin membombardir saudara kita di Palestina. Jadi menurut gue ini nggak usah takut, dan kedepannya pun pasti bakalan tidak ada apa-apa. Amerika mikir 2 kali kalau misalnya sekarang mau melawan Indonesia, Rusia, dan Cina. Apalagi ditambah dengan Afrika Selatan dan juga Brazil yang bergabung di BRICS dulu. Kita lanjut Lur. Oke.
Nah loh, gimana nih? Sekali lagi, kami ingin menanya pendapat teman-teman mengenai wacana wajib militer ini. Kalau teman-teman, apakah setuju atau enggak? Kami mohon Setuju. untuk komentar beserta alasannya ya. Iya, jadi ini info update antara hubungan Indonesia dan Rusia yang makin erat dan terlihat makin saling melindungi dan akan makin bekerja sama dengan baik dalam berbagai bidang. Nah, kalau menurut teman-teman, bagaimana nih pendapatnya? Untuk update terbaru ini, bantu dong berikan pendapatnya di kolom. Oke Lur ya, kalau menurut gue bagus banget Indonesia merapat dengan Rusia dan juga Cina Lur ya. Karena kedua negara itu juga tidak direndahkan oleh negara-negara luar negeri seperti Eropa, Amerika juga ya Lur. Indonesia pun akan selalu bangkit kalau misalnya bergabung dengan tiga negara ini ditambah dengan Brazil, Afrika Selatan dan juga yang lain ya Lur ya, di anggota BRICS. Mungkin inilah yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia dan bangsa Indonesia mempunyai kepemimpinan yang tegas. Memang Lur, Prabowo adalah salah satu dari militer Indonesia yang dulunya ya, yang bersikap tegas dan juga luar biasa banget. Mungkin Prabowo lebih paham tentang negara ini dan juga hubungan-hubungan dengan negara-negara internasional. Jadi tidak sulit untuk Bapak Prabowo untuk menjalin hubungan yang sangat dekat dengan negara-negara lain Lur, luar biasa banget. Pokoknya kita dukung terus Bapak Prabowo. Kita titipkan bangsa dan tanah air ini kepada Anda. Semoga Anda bisa amanah dan membawa Indonesia ke jenjang yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Oke Lur, sekian reaction dari gue kali ini. Kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.